Sobat Youth GKI Kanaan, jumpa lagi dalam Saat Teduh Bareng Yuk di hari Kamis ini, tanggal 22 Juli 2021 dengan tema Ditolak Allah. Dari 2 Samuel 7 ayat 18 sampai 21. Yuk kita baca bareng-bareng ya. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di mata-Mu ya Tuhan Allah, sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang ya Tuhan Allah. Apakah yang dapat dikatakan Daud kepadamu lebih lagi daripada itu? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini ya Tuhan Allah? Oleh karena firman-Mu dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukannya kepada hamba-Mu ini." Gengs, pernah nggak kalian ditolak? Mungkin pernah ya. Bagaimana sih reaksi kalian terhadap sebuah penolakan? Ternyata tidak semua orang bisa menerima penolakan dengan sikap yang positif ya. Ada orang yang akan kecewa. Ada juga yang akan tersinggung atau marah. Lalu, bagaimana bila penolakan itu datang dari Allah? Nah, gengs, seperti yang kita tahu, Daud itu sudah sukses kan? Dia sudah meraih kemenangan demi kemenangan dalam peperangan. Ia juga telah memiliki istana yang megah. Namun, ternyata masih ada yang mengganjal di hatinya. Ia masih ingin melakukan hal yang lebih besar lagi, yaitu membangun bait tempat Allah berdiam. Bukankah itu merupakan hal yang mulia? Tak seorang pun akan menyangkal hal itu. Akan tetapi, ternyata respons Allah itu berbeda. Allah seolah mempertanyakan, "Siapakah engkau sehingga mau membangun sebuah bait bagiku?" Allah ternyata menolak ide Daud loh. Nah gengs, bagaimana reaksi Daud menghadapi penolakan Allah? Ia tidak mengeluh, juga tidak bersungut-sungut. Ia malah berdoa. Di dalam doanya, Daud bersyukur atas apa yang telah dia alami, serta memuji Allah atas karyanya yang begitu besar bagi umatnya. Selain itu, Daud memohon Allah agar memenuhi janji-janjinya. Di dalam doanya itu, Daud menyebut dirinya sebagai hamba Allah sampai 10 kali. Ini berarti kesadaran Daud akan dirinya dari bukan siapa-siapa, dari gembala domba di padang belantara. Dia telah dijadikan Allah, menjadi Raja Israel. Itu sama sekali bukan karena kemampuannya, melainkan karena anugerah Allah semata. Kesadaran ini menunjukkan bahwa Daud menerima dengan baik penolakan Allah terhadap idenya. Ini sekaligus merupakan pengakuan Daud bahwa otoritas tertinggi datangnya itu dari Allah. Jadi gengs, apapun yang kita lakukan bagi Allah itu lakukanlah bukan dengan pandangan seperti si kaya memberi kepada si miskin. Juga lakukanlah bukan dengan kemampuan diri sendiri, melainkan dengan kekuatan dari Allah. Allah sajalah yang akan melakukan hal-hal besar melalui kita. Ingatlah, betapapun besarnya rencana kita bagi Allah, rencana Allah tetaplah yang terbesar. Karena itu, selidikilah rancangannya dengan saksama dan tunduklah. Tuhan memberkati. Halo teman-teman, itu Saat Teduh kita pada hari ini. Kita sama-sama belajar satu tema ya, yaitu ditolak Allah. Ini satu hal juga yang cukup sulit. Nah, ketika aku mendengar dan membaca renungan ini juga menegur dan membukakan hati saya. Ketika mungkin kita banyak kecewa, banyak kesal ketika banyak orang yang menolak kita. Apalagi kita ditolak oleh Allah. Ini satu hal juga yang
membuat kita berintrospeksi kita masing-masing kembali. Apakah ketika kita ditolak oleh Allah, kita juga kesal, atau kita juga lebih menjauh pada Tuhan, atau kita juga mengikuti contoh seperti Daud, yang semakin hari semakin mendekatkan diri kepada Bapa, semakin mencari kebenaran dan kebesarannya Bapa. Oleh sebab itu, untuk menutupi ibadah dan renungan kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan, Kau masih memberikan kami satu hari lagi Tuhan, menikmati apa yang Kau berikan kepada kami, berkat-Mu yang begitu luar biasa di hidup kami Tuhan. Dan ajarkan kami Tuhan untuk selalu taat dan setia kepada Engkau Bapa. Dan melalui renungan pagi hari ini Tuhan, kami diajarkan untuk mengetahui Tuhan, apakah yang kita inginkan di dalam kehidupan ini Tuhan. Ketika mungkin banyak teguran atau mungkin ada banyak orang yang menolak kita kesal Tuhan. Tapi ajarkan kami Tuhan untuk belajar lebih rendah hati lagi Tuhan. Dan kami juga belajar melalui Daud. Ketika Engkau menolak apa yang ia kerjakan, yang bagi kami itu salah satu hal yang memuliakan nama Engkau, membesarkan kerajaan Engkau. Tapi ada satu hal lagi Tuhan yang diajarkan oleh Daud. Ia semakin hari semakin membukakan diri, semakin hari semakin melihat kebesaran Engkau, dan semakin hari mencari Engkau. Dan ajarkan kami Tuhan untuk seperti Daud yang mengasihi Engkau, dan seperti Engkau yang terus mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, biarkan Engkau yang pimpin hidup kami, dan Engkau yang pimpin aktivitas kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah teman-teman, jangan lupa juga besok ada saat teduh kembali. Nah juga bagikan materi ini kepada teman-teman lainnya, semoga dan supaya banyak teman-teman yang mendapatkan berkat juga gitu, bukan hanya kita saja. Nah teman-teman, tanggal 13 sampai tanggal 15 Agustus kita juga akan mengadakan Youth Camp. Nah di sini juga jangan lupa join dan juga ajak teman-teman kalian. Nah linknya dan teman-teman bisa juga daftar langsung melalui scan yang di sebelah kiri saya, ini kiri. Oleh sebab itu linknya pun juga nanti akan di-share di grup WA dan di grup lain teman-teman sekalian. Jika kalian mempunyai pergumulan atau masalah atau ada pertanyaan, bisa juga DM Youth GKI Kanaan, dan juga bisa dengerin podcast Youth GKI Kanaan. Dan jangan lupa setiap hari Sabtu akan ada Zoom Fellowship di jam 7 malam. Untuk linknya juga nanti akan di-share di grup WA dan grup lain teman-teman sekalian. Have a blessed day, Tuhan Yesus memberkati.